Oke, selamat pagi semuanya. Saya Pandu Kristianto dari Prodi Informatika. Ingin menjelaskan mengenai analisa dan perancangan sistem informasi pembelian penjualan dan persediaan pada PT Latex Marine Indonesia yang disusun oleh Suryana dari Program Studi Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini sangat berpengaruh pada banyak aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi dan juga kegiatan bisnis persaingan antar usaha yang juga menjadi semakin kuat. Semakin berkembangnya suatu usaha agar dapat bersaing di dalam pasar, sebuah usaha dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja, mutu, pelayanan, dan ketepatan data. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada kerangka kerja. Di sini adalah gambar mengenai contoh dari sistem kerangka kerja. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga studi literatur, yang keempat merancang sistem, yang kelima implementasi sistem. Di sini saya jelaskan mengenai kerangka kerja dari metodologi penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Tahap ini merupakan langkah awal penelitian yang menggambarkan masalah yang terjadi kemudian mengusahakan masalah-masalah yang ada. Yang kedua itu mengumpulkan data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi untuk melakukan pengamatan dan analisa terhadap sistem pembelian, penjualan, dan persediaan pada PT Latex Marine Indonesia sehingga dapat mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Yang ketiga, studi literatur. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan perancangan mengenai teori-teori yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan juga internet untuk melengkapi sumber kajian dan konsep maupun teori. Yang keempat, merancang sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem dan analisa sistem mulai dari perancangan dengan menggunakan alat bantu perancangan yaitu DFD dan flowchart. Di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasional dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan ini adalah contoh dari gambar struktur organisasi. Yang pertama itu pemilik perusahaan akan diusahakan melalui manajer perusahaan, dan manajer perusahaan itu akan membagi menjadi 3 tahap, yaitu ada accounting, kepala admin, dan kepala gudang. Dan kepala admin ini akan mempekerjakan staf admin, sedangkan kepala gudang ini akan mempekerjakan staf gudang. Terus di bab 4-nya itu ada analisis dan implementasi. Yang pertama itu ada analisis sistem yang berjalan. Menganalisis suatu sistem yang sedang berjalan merupakan salah satu tahap untuk menganalisis suatu sistem. Dalam analisis sistem yang berjalan harus memiliki pemeriksaan sistem secara terperinci agar segala permasalahan sistem lama dapat diketahui. Terus ada prosedur pengolahan data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan PT Latex Marine Indonesia, sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan yang sedang digunakan untuk mengelola data masih menggunakan sistem yang manual dengan mencatat ke dalam Excel. Adapun sistem yang sedang berjalan yang digunakan pada saat ini adalah sebagai berikut. Customer memberikan customer PO kepada admin nota. Terus, admin sales akan melakukan pengecekan pesanan yang diinginkan oleh pelanggan, baik harga, spesifik barang, dan suatu satuan yang tersisa. Terus, warehouse akan menerima arsip surat jalan dan melakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Setelah ini akan melakukan pengisian mutasi barang di kartu stok.
ada purchasing, akan mengirimkan pesanan PO kepada supplier untuk melakukan pembelian barang dagang ketika telah mendapatkan invoice atau supplier. Accounting, melakukan pembuatan laporan harian dengan menerima rekapan laporan harian dari divisi admin dan purchasing. Terus ada aliran informasi. Aliran informasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses pendataan, jualan, pembelian, dan persediaan barang, dan juga untuk mengetahui masalah-masalah yang ada serta kelemahan-kelemahan pada sistem yang sedang berjalan saat ini. Dan ini adalah contoh dari flowchart sistem penjualan dan barang keluar. Yang pertama itu ada di customer PO, dan customer PO ini akan meneruskan ke admin sellers, yaitu admin sellers, dan dari customer PO di admin sellers ini akan ke validasi PO yang sudah disetujui, dan setelah setuju atau tidak setuju ini akan membuat faktur dan surat jalan, dan setelah faktur dan surat jalan ini akan dibagi menjadi akan dipisah menjadi faktur dan surat jalan dan digabungkan menjadi A. Setelah itu dari A ini akan masuk ke warehouse di surat jalan, dan dari surat jalan ini, dari warehouse ini akan update ke kartu stok, dan kartu stok ini akan dibuat menjadi stok yang sudah diupdate dari kartu stok warehouse. Yang kedua ada flowchart sistem pembelian dan barang masukan. Dari supplier ini akan menerima PO, dan dari penerima PO ini akan terus ke kasir, ke invoice supplier, dan dari invoice supplier ini akan ke validasi invoice, dan setelah divalidasi akan turun ke A. Dan ada juga dari purchasing. Pembelian ini akan mengecek fisik barang atau isi kartu stok ini. Dan di sini ada juga kartu stok yang akan digabungkan bersama order pembelian. Dan setelah pengecekan fisiknya, kartu stok ini akan terupdate dan berakhir ke A. Di sini ada dokumen output. Dokumen output merupakan dokumen yang digunakan pada sistem yang sedang berjalan berdasarkan analisis sistem lama. Adapun dokumen yang sedang digunakan pada perusahaan saat ini sebagai berikut: nota penjualan, nota jalan penjualan, kartu stok, laporan penjualan, dan laporan pembelian. Analisis sistem yang diusulkan. Berdasarkan analisis sistem lama, maka akan mencoba untuk memberikan salah satu alternatif, yaitu dengan menawarkan sistem yang baru di mana dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul oleh sistem yang sedang berjalan. Terus di sini ada konteks diagram. Konteks diagram merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input atau ke output dari sistem. Diagram tersebut terdiri dari simbol proses yang menggambarkan seluruh sistem. Dan ini adalah contoh dari gambar konteks diagram. Nah, yang pertama itu ada admin yang bertugas dari data supplier customer, data barang, dan data penjualan ini akan masuk ke sistem informasi pembelian, penjualan, dan persediaan. Nah, dari sistem informasi ini ada beberapa yang dikasih, seperti customer, yaitu bertugas menerima arsip atau arsip faktur. Yang kedua ada warehouse,
yaitu menerima surat jalan atau penjualan. Terus yang ketiga ada cashier yang bertugas menerima data order dan data nota penjualan. Yang keempat ada pimpinan yang bertugas melaporkan penjualan harian, laporan pembelian harian, dan laporan mutasi barang. Terus yang terakhir ada supplier yang bertugas menerima surat order pembelian. Terus di processing ini yang bertugas untuk menginput data akan menuju ke sistem informasi pembelian dan pembelian, penjualan, dan persediaan. Terus ada data flow diagram atau DFD. DFD untuk dimana DFD dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu sistem yang otomatis maupun manual dengan gambaran yang berbentuk jaringan grafik. DFD ini terdiri dari konteks diagram, dan DFD ini memiliki level dari 0, level 1, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh dari DFD level 1. Yang pertama itu ada admin. Dari admin ini ada beberapa inputan, ya. Contohnya itu inputan data barang, inputan data pelanggan, inputan data pemasukan, inputan data penjualan, dan inputan data pembelian. Nah, dari inputan ini akan masuk ke record, dan dari record ini akan menuju ke T barang, dan setiap record ini akan menuju ke T barang, T pelanggan, T pemasukan, T penjualan, T kartu stok, dan T pembelian. Dan setiap T ini akan menuju ke masing-masing T untuk di-record kembali. Dan setelah di-record kembali, akhirnya akan menuju ke proses cetak laporan, dan proses cetak laporan ini cetak laporannya akan dikasih ke pimpinan dan juga ke customer melalui cetak faktur. Dan dari pimpinan ini dia bertugas untuk mencetak laporan barang, mencetak laporan pelanggan, mencetak laporan pemasukan, mencetak laporan penjualan, mencetak laporan kartu stok, dan yang terakhir mencetak laporan pembelian. Terus ada DFD level 2. Proses 1. Dari admin ini ada data barang, ada beberapa data barang, dan data barang ini akan diproses untuk ke inputan data barang, edit data barang, hapus data barang, dan setelah itu yang terakhir dari semua proses ini akan berakhir menuju ke T barang. Terus ada DFD level 2, proses 2, pendaftaran pelanggan. Dari admin ini ada data pelanggan, dari admin ini ada beberapa data pelanggan yang diproses untuk dijadikan data pelanggan, input data pelanggan, edit data pelanggan, dan hapus data pelanggan. Dan terakhirnya akan sama seperti DFD level 1, proses 1 yang menuju ke T pelanggan. Terus di DFD level 2 proses 3 sama kayak DFD level 2 proses 2, tapi bedanya di sini ada data pemasukan, dan dari data pemasukan ini akan diproses
sehingga membentuk input, edit, hapus, dan setelah diproses akan berakhir menuju ke T pemasuk. Terus ada DFD level 2 proses 3 pendaftaran pemasukan. Dari di sini ada DFD level 3 proses 1 di penjualan. Nah, di sini terdapat T barang, itu akan ke data barang, dan habis itu akan diproses ke data penjualan, dan setelah diproses untuk dijadikan stok barang yang akhirnya akan ke kartu stok. Dari T pelanggan ini juga sama, akan menuju ke proses data penjualan dan akan dijadikan stok barang yang akhirnya akan ke T penjualan melalui data penjualan. Nah, setelah dari proses data penjualan ini, T barang dan T pelanggan ini juga masuk ke proses edit penjualan, dan dari proses edit penjualan ini akan berakhir ke T kartu stok. Oh ya, dan dari data penjualan ini juga T penjualan ini akan masuk ke proses editan penjualan yang berakhir juga akan ke T kartu stok. Terus ada DFD level 3 proses 2 kartu stok. Dari T barang ini akan masuk ke data barang yang akan diproses menjadi kartu stok, dan kartu stok ini akan ke T kartu stok melalui stok barang. Di sini juga ada T penjualan dan T pembelian. Dari T penjualan dan T pembelian ini akan masuk ke proses kartu stok melalui data penjualan dan data pembelian. DFD level 3 proses 2 kartu stok. T penjualan ini akan masuk lagi ke proses edit penjualan, dan dari proses edit penjualan ini yang akhirnya akan menuju ke T kartu stok ini. Nah, selain itu T barang dan T pelanggan ini juga akan menuju ke proses edit penjualan ini, yang akhirnya sama seperti T penjualan ini yang akan berakhir ke kartu stok. Terus ada DFD level 3 proses 2. Dari T barang ini akan ke proses kartu barang melalui data barang, dan setelah diproses akan ke T kartu stok melalui stok barang. Nah, di sini juga terdapat T penjualan dan T pembelian. Dari kedua ini akan ke proses kartu stok melalui data penjualan dan data pembelian yang berakhir juga sama akan ke T kartu stok melalui stok barang. Di sini ada DFD level 3 proses 2. Di sini ada DFD level 3 proses 3, yaitu pembelian. Nah, di sini terdapat ada T barang akan ke proses input pembelian melalui data barang, dan T pemasukan sama seperti T barang ini akan masuk ke proses input pembelian melalui data pemasukan, dan setelah diproses akan ke T
akan ke T stok. T kartu stok dari stok barang, dan dari data pembelian ini akan ke T pembelian, dan dari T pembelian ini akan menuju ke proses edit pembelian, hingga akhirnya akan ke T kartu stok. Selain ke proses input pembelian, T barang dan T pemasukan ini akan juga masuk ke proses edit pembelian yang akhirnya sama seperti T pembelian ini, proses edit pembelian, dan akhirnya sama seperti T pembelian ini yang berakhir ke T kartu stok, akan berakhir juga ke T kartu stok. Di situ ada DFD level 3 proses 3 pembelian. Nah, di sini terdapat DFD level 4 proses 1, yaitu mengenai laporan. Nah, di sini ada T barang, T pelanggan, T pemasuk, T penjualan, T kartu stok, dan T pembelian. Nah, dari semua ini akan masuk ke proses cetak laporan. Dan dari proses cetak laporan ini akhirnya akan dikasih ke pimpinan dan juga pelanggan. Nah, di sini ada flowchart yang diusulkan. Flowchart yang adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, di sini terdapat login. Ini adalah contoh dari flowchart login. Yang pertama dari mulai, habis itu menuju ke login, dan dari login ini akan menuju ke username dan password, dan setelah itu akan ada cari data pengguna. Terus setelah data penggunanya ditemukan, maka akan diberikan dua pilihan, yaitu yes atau no. Jika yes, maka akan menuju ke menu, dan jika no, akan balik lagi ke login. Dan dari login ini juga, jika menekan no, maka akan keluar dan balik lagi. Dan di sini juga terdapat dua pilihan, yaitu jika keluar itu jika menekan keluar, maka kalau menekan no, maka akan balik lagi ke login, dan jika menekan yes, maka akan stop. Dan dari login ini juga Anda akan menentukan dua pilihan keluar. Jika yes, maka akan stop, dan maka jika no, akan balik lagi ke login. Terus di sini ada flowchart menu utama. Ini adalah contoh dari flowchart menu utama. Selain itu ada flowchart from item. Terus di sini juga ada flowchart from customer. Di sini ada flowchart from supplier, flowchart from penjualan, flowchart from pembelian. Nah, terus ada juga laporan data item. Dari laporan barang ini akan menuju ke display report.
Dan setelah display report ini akan dicetak, dan setelah itu Anda akan menentukan dua pilihan, yes atau no. Dan jika Anda menekan yes, maka akan menjadi laporan data barang dan akan balik lagi ke display report. Dan jika Anda menekan no, maka Anda akan keluar, dan setelah keluar akan menuju menu. Di sini ada laporan data customer. Laporan data customer ini hampir sama dengan laporan data barang. Terus di sini ada juga laporan data supplier, hampir sama dengan laporan data customer. Habis itu ada laporan penjualan, sama juga. Laporan pembelian, laporan kartu stok, akan dicetak, dan setelah dicetak akan ditentukan dua pilihan juga. Jika yes, maka akan dibuatkan laporan pembelian dan balik lagi ke awal, dan jika no, maka akan keluar ke menu. Laporan kartu stok. Laporan kartu stok ini hampir sama dengan flowchart laporan pembelian. Di situ ada perancangan sistem yang diusulkan. Pada perancangan ini dijabarkan dan digambarkan hal-hal yang berkaitan dengan perancangan output, perancangan input, dan perancangan database, serta desain file pada sistem baru yang dibuat untuk memperoleh hasil yang semakin maksimal, sehingga memudahkan dan membangun sistem yang diusulkan. Di situ ada perancangan input. Pada tahap perancangan input ini, terlebih dahulu ditentukan input-input apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan laporan yang diinginkan setelah dianalisis. Maka bentuk tampilan input menu utama digunakan dalam beberapa input data, contohnya seperti ini. Yang pertama itu ada from login, terus ada from menu utama, from input barang, from input pelanggan, from input pemasukan, from input penjualan, from input pembelian. Setelah itu ada perancangan output. Perancangan output merupakan perancangan yang berkaitan dengan informasi hasil pengolah data. Perancangan output bertujuan untuk mengubah data informasi yang berguna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Nah, di sini ada pun laporan-laporan yang akan dihasilkan oleh sistem. Dan sebagai berikut. Ini adalah laporan data barang, laporan data pelanggan, laporan data pemasukan, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan kartu stok. Terus ada perancangan table database. Desain file berguna untuk menyimpan data-data yang dapat diinput oleh program aplikasi nantinya. Nah, di sini ada perancangan dari tabel login, tabel barang, tabel pelanggan, tabel pemasukan, tabel penjualan, dan tabel pembelian, dan tabel detail pembelian. Oh, di sini juga ada tabel detail pembelian. Tabel kartu stok,
situ. Di sini ada entity relationship diagram atau ERD. ERD merupakan suatu dokumentasi data dengan mengidentifikasi entity data, memperlihatkan hubungan yang ada di antara entity tersebut. Nah, ini adalah contoh dari ERD sistem yang diusulkan. Setelah itu ada kamus data. Kamus data atau data dictionary adalah suatu penjelasan tertulis untuk suatu data yang berada di dalam database. Ada juga relasi antar tabel. Relasi antar tabel menggambarkan hubungan antara tabel satu dengan tabel lainnya dalam database. Setelah itu ada implementasi. Implementasi adalah tahap yang dilakukan setelah melakukan tahap perancangan sistem. Tahap perancangan sistem dimulai dari permodelan sistem, perancangan sistem, dan perancangan database. Nah, ini adalah contoh dari implementasi yang dibuat dari perancangan sistem yang telah dibuat. Yang pertama itu ada login, habis itu menu utama, menu data master, menu transaksi, menu laporan, dan form item, form customer, form supply, form penjualan, form pembelian, laporan data barang, laporan data pelanggan, laporan data pemasok, laporan data penjualan, laporan pembelian, laporan kartu stok, faktur penjualan, dan itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam saya membacakan skripsi ini. Terima kasih.